Pemirsa, terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandel delik atau unsur inti delik. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Pada tanggal 7 Desember 2015 telah dilakukan rapat koordinasi bidang perekonomian. Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan, itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Beberapa hari usai menerima putusan, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut Tom Lembong akan mengajukan banding atas putusan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 29 Oktober 2024 dalam kasus dugaan importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar 578,1 miliar rupiah, antara lain karena menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian yang semestinya menjadi syarat mutlak. Izin tersebut juga terbit tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Masalah tersebut semakin pelik karena izin impor gula kristal mentah itu diberikan kepada perusahaan yang peruntukannya adalah gula rafinasi atau gula untuk industri. Padahal gula mentah yang diimpor tersebut diduga diolah menjadi gula kristal putih atau gula konsumsi. Tom dituding mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak berhak melakukan pengolahan gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, sebuah tindakan yang berpotensi merusak tata niaga dan harga. Pemirsa, proses hukum insiden maut pesta rakyat anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Jabar. 10 orang diperiksa sebagai saksi untuk menyelidiki insiden yang menyebabkan 3 orang tewas. Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimum Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yakni Maula Akbar dan Putri Karlina berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tidak menghadiri pesta rakyat maut pernikahan anaknya di Pendopo, Kabupaten Garut. Bantahan sekaligus klarifikasi itu disampaikan Deddy Mulyadi melalui akun TikTok pribadinya. Pada saat kejadian tanggal 18 Juli 2025 sekitar pukul 13 sampai 14, bahwa dalam berita tersebut saya berada di lokasi kejadian di Pendopo, Kabupaten Garut. Berita itu menurut saya hoax.
Karena apa? Karena pada saat itu saya dalam perjalanan dari Lembur Pakuan Subang menuju Trans Studio untuk mengikuti gelar festival UMKM yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Barat bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Saya ikut fashion show, kemudian menyampaikan sambutan, bahkan menyampaikan bela sungkawa, dan setelah itu saya diwawancara oleh media. Dan setelah itu baru saya pergi ke Garut untuk menemui para korban, baik korban yang meninggal dunia, keluarganya, maupun mereka yang masih ada di rumah sakit. Demikian informasi disampaikan, semoga semua pihak bisa memahaminya dan bisa menghadirkan berita yang objektif, tidak menimbulkan berita yang sesat.